Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang routing statis. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan routing. Kalau kemarin routernya ada 2, kita akan mencoba menggunakan router 3 switch dan 6 laptop. Nah, kita akan memulai seperti pertemuan kemarin ya. Kita menggambar terlebih dahulu. Yang pertama, kita coba untuk gambar laptopnya terlebih dahulu. Kita cari 6 buah. Selanjutnya kita tambahkan switch hub ya. Kemudian kita tambahkan router 1, 2, 3. Oke, kita hubung-hubungkan dengan menggunakan kabel. Kemudian kita melangkah ke jaringan yang kedua. Kita melangkah jaringan yang ketiga. Kemudian kita hubungkan antar router ya, sama menggunakan yang ini ya, yang nah, anak-anak, ini ternyata fasilitasnya atau routernya terbatas ya. Jadi ini cuma ada Ethernetnya kan cuma 2, dipakai untuk ke jaringan nomor 2 dan dipakai ini sudah habis. Maka kita harus mengganti ya. Jadi kalau seperti ini kita cek di dalamnya. Sebentar, coba ya kita cek di dalamnya. Kan ini ethernya cuma ada 2. Ini sudah dipakai, maka kita akan kurang. Oleh sebab itu kita harus mencari yang bisa diganti. Kita coba pakai yang ini, kita cek dalamnya apakah ada. Nah, ini kan ada Ethernetnya ada 1, 2, 3, jadi kita bisa memakai yang ini. Kemudian kita tutup dulu, kita hubungkan dengan kabel yang lainnya. Kita seperti tadi, ini menggunakan yang 1 ya. Kemudian ini tadi kita hubungkan lagi dengan yang 0. Nah, seperti ini. Oke, untuk mempermudah kita kasih keterangan terlebih dahulu. Ini jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3. Kemudian di sini router 1, di sini ada router 2, kemudian ada router 3. Kemudian untuk IP yang kita gunakan, saya terang ini biar mempermudah, masih saya samakan dengan yang IP sebelumnya, 192.168.2.1.
kemudian di sini 192.168.2.3, kemudian untuk gateway-nya 192.168.2.1. Untuk jaringan di 2 saya masih menggunakan seperti yang kemarin 172.11.0.2, yang di sini 172.11.0.3, untuk gateway-nya 172.11.0.1. Kemudian untuk yang jaringan ketiga saya mencoba menggunakan 192.168.4.2, kemudian yang di sini 192.168.4.3, gateway-nya menggunakan 192.168.4.1. Kita setting ya seperti untuk yang atas kita coba pakai sama 10.0.0.1, kemudian yang di sini 10.0.0.2, ini slashnya karena ini kita butuh 4, kita menggunakan slash 29. Kemudian di sini saya menggunakan 10.1.0.3, yang di sini menggunakan 10.1.0.4, slashnya 29 ya, sama ya. Yang untuk IP di jaringan 1, 2, dan 3 kita pakai defaultnya saja, dan kita setting gateway-nya sama 192.168.2.1. Kemudian untuk laptopnya semua dulu saja ya, 172. Satu. Kita cek laptop yang ke sana, 192.
Oke, ini untuk laptopnya sudah. Kita setting gateway-nya ya. Ingat di sini untuk gateway-nya tadi masuk ke sini titik 0 yang sini ya. 192.1 ini yang sama, jangan lupa di on kan. Kemudian ether 1 sekalian ya. Oh, ini 10 titik. Nah, ini diingat-ingat tadi /29 berarti 255 255.248 di on kan ya. Oke. Kemudian kita setting yang di sini, ini ingat-ingat ini adalah untuk gateway-nya tadi 172.11.0.1. kemudian ini ke default ya, kita oke, kita on kan. Kemudian yang satu tersatunya 10 ya, 10.0.0.2. kemudian 255.248 ini karena menggunakan /29. Oke, kita sekaligus yang ether 2 tadi 10.1.0.3 slashnya 248. Oke, on kan juga, sudah on. Kemudian kita cek di sini ether 0-nya 192.168.4.1 default saja, kita oke. Ya, kemudian ether 1-nya 10.1.0.4 kemudian ke 10.1. Di sini tadi menggunakan /29 juga ya, berarti 255.255.248 kita on kan juga, yang nolnya udah on. Oke. Nah, kalau sudah, ini tadi kita sudah setting ininya ya. Coba kalau belum di routingnya belum diaktifkan, kita coba ya sampai router. Nah, sudah successful ya. Tapi kalau di sini sampai ke sana tentunya belum. Ini sampai ke sana sudah bisa. Ini sampai ke sana sudah bisa. Tapi kalau ke antar jaringan atau antar belum bisa. Semuanya belum bisa ya. Nah, sekarang kita aktifkan routernya. Nah, untuk mengaktifkan router ini tentunya kita ingat ya, dari kalau untuk jaringan 1 biar bisa terbaca oleh jaringan 2, maka jaringan 1 didaftarkan di router 2 ini. Kemudian untuk jaringan 1 biar bisa dibaca di jaringan 3, maka jaringan 1 harus didaftarkan di router 3. Begitu pula sebaliknya, untuk jaringan 3 biar bisa dibaca di jaringan 1, networknya atau jaringan 3 harus didaftarkan di router 1. Kita mulai untuk routernya dari router 1 dulu, kita daftarkan di jaringan 2, kita daftarkan di 1 ya. Jaringan 2 172.11.0.0. netmasknya kita defaultnya aja ya. Net hub
hubsnya next hub ya, next hubnya 10.0.0.2. oke. Kemudian ini satu dulu kita tutup. Kemudian untuk di sini kita mendaftarkan jaringan 192.168.2.0 subnet masnya next hubnya adalah 10.0.0.1. Kita coba ya, satu itu sudah bisa belum. Successful. Highlight. Oke, udah bisa. Bisa, coba kita cek IP-nya. Ini kayaknya IP-nya belum benar nih. Oh, benar ini ya. Gateway-nya kalau kita cek melebihi angkanya. Oke. Oke. Kemudian tentunya kita coba jaringan 3 ke jaringan ini. Tadi belum didaftarkan ya. Nah, karena belum didaftarkan tentunya belum bisa. Begitu pula di jaringan ini 3 sama 2 karena belum didaftarkan ya belum bisa. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan jaringan 2 ke menghubungkan antara jaringan 2 dengan jaringan 3. Jaringan 3 kita daftarkan di jaringan kedua. Nah, ini tadi sudah ada. Jaringan ketiga itu 192.168.4. Tuh, kemudian next hubnya adalah 10.1.0.4. kita add-kan. Nah, kemudian kita jaringan ini kita daftarkan 172.11.0.0. kemudian next hubnya 10.1.0.3. Oke, coba kita cek antara jaringan 3 dengan jaringan 2. Kita pancing dulu. Ini oke. Oke ya, sudah successful. Kita balik. Successful. Oke. Udah sukses ya. Baik jaringan 2 ke 3 atau jaringan 3 ke 2. Nah, karena jaringan 1 belum didaftarkan jaringan 3, kita coba ya. Nah, sudah tidak bisa ya, seperti itu, belum bisa. Begitu pula kalau kita balik dari jaringan 1 ke 3, belum bisa. Nah, caranya bagaimana? Jaringan 3 ini kita daftarkan di jaringan 1. Tapi ingat,
lewatnya net subnya adalah yang di sini gitu ya. Jadi kita masukkan di sini routing statisnya, kita daftarkan 192.68.4.0, networknya 255, kemudian next hubnya tadi adalah 10.0.0.2 ya. Oke, kemudian ini kan jaringan 3 kita daftarkan di jaringan 1, kemudian kita jaringan 1 kita daftarkan di jaringan 2. Perlu yang diingat untuk keluarnya lewatnya sini, jadi next hubnya adalah 10.1.0.3. klik 192.168.2.0. titik 1.0.3. Oke, jadi ini tadi jaringan sini sudah kita daftarkan di sini di 3, jaringan 3 sudah kita daftarkan di 1. Kita coba. Nah, sudah sukses ya. Nah, sudah bisa. Kita balik. Bisa. Nah, udah berhasil ya. Nah, begitu pula kalau misalnya kamu nanti mau membuat jaringan 4 router. Misalnya di sini nanti ada 4 router, maka router ke-4 atau jaringan ke-4 ini berarti jaringan ke-4 harus didaftarkan di jaringan nomor 3, didaftarkan di jaringan nomor 2, dan didaftarkan di jaringan 1. Begitu pula untuk jaringan 1 harus didaftarkan di jaringan nomor 4 atau router 4, jaringan 2 didaftarkan nomor router 2, jaringan 3 didaftarkan router 4. Seperti itu ya. Semakin banyak jaringannya, semakin routernya, berarti harus semakin banyak menambahnya satu persatu. Demikian anak-anak, semoga menambah wawasan dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.